Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim dengan jumlah mahasiswa yang hadir 23 orang. Ya, baru 23, tapi sudah jam 13.44. Saya mulai saja kuliah ini, sudah saya rekam. Dan kepada komiti, sebagaimana saya sampaikan di grup, atau yang mewakilinya, tolong siapkan Google Form absennya, dan nanti boleh mengisi sampai jam 5 atau jam 6 sore, ya, jika ada hambatan sinyal misalnya. Ya. Semuanya boleh mengisi lah ya, tidak mesti yang absen saja ya. Baik, kita akan masuk pada topik yang kedua, lebih detail bahannya ada, sambil menunggu konfirmasi tentang kuliah kita di pekan-pekan yang akan datang ini. Tidak akan berlama-lama kita berbicara, cukup maksimal 60 menit dengan tanya jawabnya ya. Sudah siap? Kita mulai dengan share screen ya. Oke. Speakernya harap dimatikan dan nanti kita lihat aja gambarnya ya. Share screen. Kuliah kedua. Ya. Apakah nampak gambarnya? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Dengar, Pak. Baik ya. Benar, Oke. Pak. Kita mulai ya. Baik. Kuliah yang kedua ini adalah tentang definisi, paradigma, dan peran penyuluhan pertanian. Ya. Saya siapkan bahan ini sebagai tugas dalam sebuah tim yang dipakai oleh tim DDPK Fakultas Pertanian tahun 2020 ini ya. Baik. Beberapa hari lalu bahan ini telah saya sampaikan juga di kuliah untuk kelas Agri B dan Agro E, juga sudah ada di YouTube-nya, bisa Anda ambil. Dan sekarang kita untuk ilmu tanah ya, untuk kelas tanah, kelas B yang jumlah mahasiswanya banyak, ada 50 orang saya lihat itu ya. Dan sekarang baru hadir sebagian kecil dari Anda semua. Baik. Definisi ini bisa kita sama-sama lihat ya, bahwa di negeri Belanda extension atau penyuluhan disebut dengan voorlichting atau memberi terang ya, memberi terang. Memberi terang agar orang bisa menemukan jalannya ya, memberi cahaya atau nur ya. Di Indonesia dengan kata lama suluh maka digunakan kata-kata penyuluhan ya, untuk memberi obor, jadi memberikan penerangan. Ya. Di Malaysia disebut dengan kata development atau perkembangan. Ya, penyuluhan adalah development, sedangkan di Indonesia kata development dipakai untuk pembangunan. Ya, tolong dibedakan ya. Di Malaysia menyebut penyuluhan dengan perkembangan, sementara kita menggunakan development untuk pembangunan. Di Jerman itu ada sebuah istilah namanya beratung, ya beratung. Bisa Anda buktikan di Google, ketik kata beratung, kemudian Germany, dan nanti akan keluar tentang kehidupan atau tentang proses atau tentang kondisi penyuluhan pertanian di Jerman. Maknanya adalah petunjuk pakar, ya pakar, para ahli pertanian kepada seseorang, dalam hal ini pada petani. Ya, namun orang tersebut berhak menentukan apakah mau mendengar nasihat atau petunjuk atau tidak. Ya, itu adalah kemandirian para petani dalam bertanya maupun menerima pandangan dari seorang pakar. Ya, di dalam kantor, dalam sistem yang namanya beratung ya di Jerman. Di Austria juga ada Forderung. Ya. Pada buku Van Hawken yang saya bagikan tadi, ya, yang bisa Anda ambil bukunya, download, kemudian baca, itu bahasa Indonesia mungkin. Itu apa namanya, ada 5 sampai 10 definisi ya, sampai 10 definisi. Baik, sampai di sini saya ingin mengundang salah seorang di antara Anda, Shirley. Ada Shirley hadir pada siang hari ini. Saya nggak bisa lihat wajah soalnya di sini. Ada Shirley, ada Rahmat, ada Mila, ada Novita. Bapak. Oke, Novita,
Anda sudah mendengar 5 definisi. Sekarang coba jawab. Apakah penyuluhan itu hanya untuk negara-negara miskin dan negara-negara berkembang? Langsung jawab aja ya. Jangan ragu. Kuliah boleh salah dengan saya. Bahkan harus salah. Ujian juga boleh salah. Tapi jangan banyak-banyak. Supaya angka masih 8 juga. Masih A. Kalau hidup Anda nggak boleh salah. Camkan baik-baik kalimat saya. Silakan, Novita, jawab. Novita. Novita. Novita apa, Pak? Ya yang mana aja lah. Kan saya nggak ngeliat orangnya. Jawab aja, Novita. Tidak harus, Pak. Soalnya harus menyeluruh, Pak. Apa? Kenapa, Dek? Harus di seluruh negara, Pak. Tidak boleh di negara berkembang saja ataupun Oh, di negara yang maju saja, Pak. bagus. Kenapa begitu? Karena pertanian itu harus menyeluruh di seluruh negara, Pak. Oke, lalu bimbingannya harus untuk semua negara ya? Ya, Pak. Bagus. Ya, definisi ini menunjukkan bahwa di negara maju sekalipun sehebat Jerman dan Austria juga ada penyuluhan, ya kan? Nah, kira-kira ada yang tahu enggak? Angkat tangan aja dan langsung bicara. Apa yang membedakannya kira-kira itu? Apa yang membedakannya? Ada yang tahu enggak kira-kira? Ada yang berani ngomong? Yovita, ada Yovita? Ada, Pak. Nah, silakan Yovita. Apa kira-kira yang membedakannya kira-kira itu? Teknologi di suatu negara tersebut, Pak. Teknologi ya, dan juga mungkin kerumitan persoalan pertaniannya ya. Oke, lanjut ya. Sekarang Iya, yang Pak. kedua, tolong catat baik-baik dalam kepala Anda, jangan pernah membayangkan penyuluhan itu hanya untuk negara-negara miskin ya. Memang kebanyakan untuk negara miskin ya kan, datang para penyuluhnya. Tapi kalau di negara maju itu konsultan ya, semacam konsultan itu udah pakar-pakar, mereka paling kurang Master of Science di sana ya, ada ahli ilmu tanah sebagai ada di situ. Punya labor tanahnya, ketika ada petani yang tanahnya luas, lahannya luas, bertanya mengenai tingkat kesuburan lahannya, dia bertanya kepada beratung itu ya. Nah, itu bedanya. Oke, kalau kita mungkin belum. Baik, lanjutkan ya. Nah, ada beberapa definisi penyuluhan yang bisa Anda simak baik-baik dan catat di mana, di dalam buku Anda atau dalam kertas Anda, di footnote Anda. Yang pertama dari Pak Profesor Dr. Margono Slamet tahun 92 dan beberapa pakar penyuluhan pertanian Indonesia lainnya. Penyuluhan itu ialah program pendidikan luar sekolah, ya. Artinya bukan di dalam sistem sekolah, ya. Pendidikan masyarakat di luar sekolah yang bertujuan untuk merubah perilaku, ya. Behavior. Di dalam ilmu sosiologi ada namanya behavior, ya. Perilaku. Di dalam ilmu penyuluhan, perilaku itu cuma sederhana saja, tapi tidak sederhana yang kita bayangkan. Fokus kepada mau atau kemauan. Kedua, tahu atau pengetahuan. Tiga, mampu atau kemampuan atau keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraannya, ya, meningkatkan produksinya, pendapatan dan lain-lain, ya. Tolong tambahkan dalam kertas Anda, mau itu terkait dengan sikap. Ya, saya mau, saya nggak mau, ya, sikap. Dan itu berada di ranah afektif. Saya ulang, afektif. A, F, E, K, T, I, F. Afektif. Di ranah afektif. A, F, E, K, T, I, F. Alpha Fanta, Eko Kilo, Tango Indian Fanta, afektif. Ya. Yang kedua adalah tahu atau pengetahuan, berada di ranah kognitif, kognitif, ya. Kognitif, ya. KOG, kog, NI, ni, TIF, kognitif, ya. Dan yang ketiga, itu aspek kemampuan atau keterampilan, itu adalah berada di dalam ranah psikomotorik,
motorik, psiko, psiko, ko, psikomotorik. Ya, baik. 3 itu maka yang mau berarti harus diajak supaya orang mau. Ya, bukan disuruh, diajak. Tahu, diberi pengetahuan, disampaikan pengetahuan, ya, diberikan ceramah atau didiskusikan, ya, atau menjawab pertanyaan. Mampu atau terampil harus dilatih, diberi contoh, kemudian melatih. Tidak mungkin orang mampu dengan ceramah. Ya. Oke. Aldi, ada Aldi? Ada Hazizul Hakim? Hazizul Hakim ada? Ada, Pak. Oke, Hazizul Hakim. Jadi paham ya, dari kalau mau apa tadi? Fasilitasnya, bagaimana caranya orang supaya mau? Hazizul Hakim? Iya, Pak. Bagaimana caranya orang supaya mau tadi saya sebut? Yang perilaku tadi, Pak. Iya. Kenapa? Kemana pergi tadi? Tidur? Oke, Bapak. Hazizul Hakim, kalau orang mau itu adalah diajak. Ya. Kalau orang supaya tahu bagaimana caranya? Dikasih tahu, Pak. Diberi informasi, Dikasih Pak. tahu, diberikan ceramah, ya, didiskusikan. Kalau orang supaya mampu, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Diajarkan, Pak. Diajarkan, dilatih, jangan lupa, dilatih, bukan diajarkan, dilatih, ya. Oke, Ya, Pak. sekarang kita lihat definisi yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 16. Lihat huruf hijau ini, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006. Ya. Mulai hari ini, siang hari ini Anda minta kepada Google, saya minta Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006. Pekan depan kalau saya tanya harus ada itu barang. Setuju ya? Setuju, Pak. Tentang sistem penyuluhan. Setuju, Pak. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Ya. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 pasal 1 ayat 2. Nanti baca ya, pasal 1 ayat 2. Penyuluhan adalah proses pembelajaran. Ya. Tolong stabilo tuh. Learning process, proses pembelajaran. Kalau tadi pendidikan luar sekolah, kalau sekarang disebut dengan pembelajaran, learning, L-E-A-R, learn, N, learn, I-N-G, learning, I learn, ya, kan interactive learning yang dipunyai oleh UNAN, I learn, ya, ini adalah proses learning. Bagi siapa? Dalam bahasa undang-undang disebut bagi pelaku utama, maksudnya bagi petani, dan pelaku usaha, maksudnya petani yang mempunyai perusahaan-perusahaan atau CV-CV, ya, agar mereka mau. Nah, lihat, yang pertama adalah mau dan mampu. Jadi tolong catat baik-baik, sesungguhnya pesan teoritis maupun pesan undang-undang penyuluhan itu mendahulukan mengajak, mau, mengajak partisipasi masyarakat, ya, bukan sekedar mengajarkan, bukan sekedar menceramahi. Yang kedua, mampu, yaitu dengan cara melatih. Ya, oleh karenanya penyuluhan itu harus ada kemauan dan harus ada pelatihan, ya, ada mengajak. Agar apa? Agar orang itu mampu menolong dan mengorganisasi dirinya. Ya. Dalam apa? Yang biru itu, dalam akses informasi, akses teknologi. Akses adalah bahasa lain dari terjemahnya adalah menjangkau atau mendapat, ya. Akses, mendapat informasi, mendapat teknologi, ya, permodalan, bagaimana caranya, dan sumber daya lainnya, ya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitasnya, meningkatkan efisiensi usaha, dan lain-lain. Ya, itu adalah learning process. Baik, yang ketiga sekarang dari Van den Ban dan Hawkin. Tadi sudah saya bagi bukunya. Van den Ban itu dari Belanda, Wageningen, kampus paling top, kampus pertanian paling top di Eropa. Saya berdoa supaya di antara Anda ada yang bisa melanjutkan studi S2-nya di Van den Ban. Nggak pakai amin ya, ya sudah. Amin. Amin. Dari Australia, ya, Australia. Ya. Keduanya masih ada, beliau ini sudah sepuh umurnya, ya, Van den Ban dan Hawkin tahun 1999, ya.
Kata beliau, penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang guna melakukan komunikasi informasi secara sadar, ya, dengan kesadaran sendiri, bertanya, datang, diskusi, ya, dengan tujuan agar dapat membantu sesamanya dan dengan memberikan pendapat tertentu sehingga orang itu dapat mengambil keputusan dengan benar atau yang benar terhadap masalah yang dihadapinya. Tolong catat baik-baik, Van den Ban menggarisbawahi tentang komunikasi. Tentang komunikasi. Ya. Saya tidak akan baca yang keempat, Pak Madikanto, ini berat, nggak perlu sampai sekarang. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah dalam kuliah saya ini, dalam kelas saya ini, Agri B, Agro E, dan Tanah B, wajib untuk menyatakan dengan tegas bahwa penyuluhan itu mempunyai dua proses. Yang pertama adalah learning process, dan yang kedua adalah communication process. Ya. Apa yang pertama tadi? Learning Learning process, communication. Yang kedua adalah Communication process, Pak. proses, ya, learning process dan communication process. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apakah penyuluhan itu, minimal jawaban Anda itu learning process dan communication process. Untuk apa kira-kira? Suryani, hadir Suryani? Oke, Mesukma, hadir Mesukma? Halo? Nggak ada yang jawab? Nggak ada yang mau jawab? Learning process dan communication process dalam rangka apa kira-kira Gusti? Ahmad Adi Sahputra? Halo? Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Apa nggak menjawab? Yang nggak dipanggil pun buat menjawab lah supaya terdengar. Saya seperti ngomong sama laptop sendirian nih. Ada yang tahu jawabannya apa? Penyuluhan, Pak. Ya apa gunanya ada learning process, apa gunanya ada komunikasi proses? Coba jawab. Untuk merubah perilaku, Pak. Oke, apalagi? Yang lain, silakan. Rebutan ngomong, silakan. Meningkatkan kesejahteraan secara mandiri, Oke, Pak. ada lagi yang lain? Satu lagi. Fokus kepada Van den Ban, coba lihat. Yang semakin berdaya, Pak. Apa? Terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya. Baik, sebelum itu agar terdapat pemberian pendapat tertentu supaya orang dapat mengambil keputusan yang benar. Oke ya. Nah, begitulah ya kan. Wah, di depan rumah saya ada truk berhenti nih. Heboh, mudah-mudahan nggak mengganggu Anda ya. Oke. Oke. Nah, sekarang sampai kepada yang agak rumit lagi ya. Tolong perhatikan baik-baik ya. Pertama tentang filosofi ya. Sebagai sebuah ilmu, penyuluhan itu punya filosofi ya, punya filosofi. Filosofi penyuluhan adalah menolong orang agar orang itu mampu menolong dirinya sendiri. To help people to help themselves ya, menolong orang agar orang itu mampu menolong dirinya sendiri. Dengan cara menolongnya, dengan cara uang boleh, dengan cara memberikan makanan juga boleh, tapi dalam penyuluhan dengan cara melalui proses pendidikan ya. Nah, itu dia. Jadi sejak awal filosofinya penyuluhan harus memiliki nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai learning. Kalau tidak itu bukan penyuluhan. Itu namanya ceramah biasa saja. Ya, di tengah orang ramai sering orang salah paham ya. Penyuluhan dianggap ceramah, tidak. Ya, ilmu penyuluhan menyatakan dia harus punya learning process. Ada dialogis, ya, ada ceramah, ada dialogis, ada pertanyaan, ada diskusi, learning process. Sampai sini dapat dipahami kira-kira oleh Aldi, oleh Sania, oleh semuanya dapat dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. 4, kok cuma 3 orang itu yang ngomong ya? Yang lain nggak ngomong ya? Halo, ada suara lain? Bisa, Apa Pak. namanya? Apa namanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya.
Anda matikan saja lah apa wajah Anda, karena saya pun nggak lihat, cukup suara saja dan sebut nama kalau perlu ya, supaya nampak aktif ini kan. Baik, yang Pak. 4 prinsip Baik, Pak. penyuluhan. Ya, 4 prinsip penyuluhan. Yang pertama, prinsip pertama harus ada proses pendidikan. Nah, lagi-lagi disebut harus ada proses pendidikan. Sudah yang ketiga nih kan, definisi ada, filosofi juga ada, ya kan? Prinsip juga ada. Jadi harus ada proses pendidikan. Ya. Yang kedua bersifat demokratis. Maksudnya bukan pemilu, bukan pilkada, bukan pilpres. Maksudnya adalah bersifat demokratis, artinya semua orang mempunyai hak bicara. Semua orang boleh berbicara. Ya, sebagaimana kita dalam kelas ini semua orang boleh bicara. Jangan Anda menganggap Anda anak semester apa Anda, oh iya, lupa saya tanya sekarang. Septika, ada Septika? Ya, Pak. Oh, Septika Anda sekarang SMA kelas 4 atau mahasiswa? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Tolong bedakan ya. Salah satu bedanya adalah Anda harus bicara ya. Baca, bicara. Oke, Septika? Ya, Pak. Baik. Nah, yang ketiga dalam penyuluhan itu ada proses sukarela. Artinya keikutsertaan orang itu sukarela, nggak boleh dipaksa, ya. Tidak boleh dipaksa. Walaupun misalnya jika dalam praktek ada unsur pemaksaan, sesungguhnya ilmu penyuluhan mengajarkan tidak boleh dipaksa. Harus keikhlasan dan kerelaannya untuk hadir dan berdiskusi, ya kan? Yang keempat, sifatnya harus berkelanjutan. Nah, ini susahnya ya. Baik. Ada 4 ya. Apa pertama? Pendidikan. Kedua, demokratis. Ketiga apa? Sukarela. Rela, Pak. Sustainable atau berkelanjutan ya. Itu catat baik-baik ya. Oke, saya teruskan dulu. Pada hal ini, nah, ini ada visi, tidak usah saya bacakan, baca sendiri aja. Ya, yang kuning dan yang hijau itu masih jauh. Ya, ada masyarakat yang mandiri, inovatif, mengembangkan kemitraan sinergis dan lain-lain, mencapai usaha tani yang produktif, efisien. Kapan itu Pak? Sedang berlangsung, ongoing. Ya, menunggu Anda yang mau berbuat ya, anak-anak muda milenial ini ya. Oke, bukan cuma mendengar ceramah saja ya. Oke, lanjutkan dulu. Nah, tujuan penyuluhan menurut Bapak Profesor Dr. Mardikanto, Toto Mardikanto, seorang pakar dari UNS Solo, dan beliau sudah tidak ada. Ya, bukunya sudah saya tunjukkan pada grup itu. Ya, kalau memang mau silakan copy. Ya, tapi memang susah kalau di Padang bisa mengkopi. Nah, Anda semua di kampung-kampung, bagaimana cara mengkopinya kan? Bagaimana pula membaginya gitu. Saya sedang mencari soft copy-nya, belum dapat ya. Baik. Catat baik-baik. Mungkin Anda punya kakak kelas, ya kakak kelas SMA atau kakak kelas yang di kampung, pinjam aja bukunya ya. Upayakan dapat ya. Halo? Baik, Pak. Ya, sesama di orang di kampung tanya Baik, ya. Pak. Nah, hubungi Ya, kakak Pak. kelas, pinjam bukunya supaya dapat sampai dengan kuliah selesai. Better farming. Apa itu better? Better lebih baik. Apa itu farming? Farming adanya berusaha tani atau berbudidaya atau mengusahakan tanaman pertanian secara baik, mengikuti aturan pertanian, itu namanya farming. Oke? Tapi kalau hanya mengambil buah pohon tanpa menanam, itu namanya tidak farming, ya kan? Itu namanya menikmati buah orang, ya kan? Atau buah sendiri, ya kan? Farming itu menanam sampai kepada memanen. Sambung sampai sini? Anda yang ilmu lahan harus menyiapkan diri bagaimana menciptakan lahan itu subur, baik, ya kan? Pemetaan yang bagus, baik. Penyuluhan itu mesti mengajar petani untuk better farming. Apa better farming? Benihnya baik, unggul, kemudian lahannya terkelola dengan subur, pupuk kandangnya yang seimbang, pupuk buatannya yang seimbang, pengolahan lahan awal, penggemburan, pengairan, perendaman, itu namanya lahan, pengolahan lahan, kemudian membuat bedengan kecil atau membuat benih untuk ditanam, ya kan, disemai, kemudian menanam, ya kan, dengan jalur tertentu, atau kalau jagung ditugal, dibikin dulu tanah yang berungguk, digemburkan, kemudian diungguk, kemudian ditancap-tancap, kemudian dimasukkan benihnya agak dua, ya kan, benih jagung, kedelai dan lain-lain.
Kalau tanaman buah juga seperti itu, baik yang cangkok atau bukan, lalu diberi pupuk, lalu dijaga dari hama penyakit, dikendalikan, ya kan? Lalu diberikan pupuk tambahan lagi atau pupuk buatan lagi, ya kan? Kalau perlu semprot ya disemprot, ya kan? Kemudian dirawat begitu rupa, dan kemudian diambilkan panennya dengan baik, ya tanpa pembuangan yang berarti, kemudian selesai. Itu namanya better farming, farming yang lebih baik. Sampai sini nyambung kira-kira? Saya jelaskan pelan-pelan itu. Bisa nyambung? Nyambung, Nyambung. Pak. Pak. Nyambung, Pak. Nah, supaya dia better farming, oh terima kasih wajah ini ditampilkan. Better farming, maka dia mesti mengikuti apa yang sekarang disebut dengan GAP. Tolong tulis GAP. Apa itu GAP? Good Agricultural Practices, GAP. Good Agricultural Practices, ya. Praktek-praktek pertanian yang baik, ya. Better farming. Tugas penyuluh menjelaskan itu. Yang kedua, better business. Bisnis yang lebih baik. Maksudnya bisnis usahanya baik. Menguntungkan. Untung itu adalah tujuan dari usaha tani. Bagaimana untung? Untung adalah jika hasil yang diperoleh lebih tinggi, lebih besar dari modal. Anak ilmu tanah harus paham dikit ini. Untung itu adalah jika kita berjualan, hasil jualan kita lebih tinggi jumlahnya dibandingkan dengan modal kita. Kalau kita bertanam, ketika panen, dijual ke pasar, uang yang diperoleh dari jual pasar karena harga per kilo, harga per kuintal, atau harga per karung, itu dikalikan dengan total panen kita. Nah, total rupiah yang kita peroleh harus lebih tinggi dibandingkan dengan upah pekerjaan kita. Seluruh modal kita, dari mulai benih, upah tenaga kerja, air, sampai kepada upah panen, harus lebih tinggi dibandingkan segala modal tadi. Itu namanya better business. Sampai sini paham kira-kira Rifka? Paham, Pak. Oke. Persoalannya adalah, tolong catat baik-baik, persoalannya adalah, karena Anda bukan dari dari yang lain, saya akan jelaskan. Persoalannya adalah harga jual ketika petani panen, saya ulang kalimat saya, harga jual di pasar atau harga pembelian pasar kepada petani ketika panen belum tentu tinggi. Bisa saja harga panen terjadi ketika petani panen harga sedang turun, bahkan rendah. Ya, kalau dikalikan dengan jumlah ladang kita itu, jumlah panen kita bisa saja lebih rendah dibandingkan dengan biaya upah. Kalau itu yang terjadi, maka petani biasanya akan membiarkan tanaman sayurnya, tanamannya di lahannya. Ya. Dipanen pun rugi karena upah lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual. Sampai sini paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Bila? Paham, Pak. Bila? Oke, di antara Anda yang di kelas ilmu tanah hanya ada 40 orang, saya lihat daftarnya bukan 50. Apakah ada yang tinggal di sekitar tanaman sayur? Banuampu, Sungai Pua, atau di kampung lain? Ada? Tidak, Pak. Enggak, Tidak, Pak. Pak. Ada yang pernah melihat tanaman sayur di ladang tetangganya itu dibiarkan? Belum? Belum, Pak. Nah, ya nanti, tapi juga saya yakin ada di sini, cuman nggak mau ngomong, ya kan? Mungkin iba hatinya, ya karena mungkin itu yang dialaminya, ya kan? Nah, itu teman-teman mahasiswa, tolong pahami baik-baik ya, bahwa belum tentu petani panen itu berarti pendapatannya diperoleh. Paham kira-kira? Paham, Halo? Pak. Sekarang saya tanya kepada anak semester 1 ini, anak semester 1 Fakultas Pertanian. Benar nggak ucapan saya ini? Tingkatkan produksi, maka petani sejahtera. Betul nggak kira-kira? Pikirkan setengah 20 detik. Saya ulang.
Mari tingkatkan produksi, maka petani sejahtera. Selalu betul nggak kalimat saya itu? Fahrul? Aduh, bagaimana saya menyapa ini? Tak nampak wajah, tak nampak nama ini. Halo, ada yang mau ngomong? Silakan. Oke, terima kasih nih. Yovita, Yovita? Ada, Pak. Silakan, jawab. Apakah ucapan saya tadi selalu benar? Benar, Pak. Benar. Tingkatkan produksi, maka petani sejahtera. Betul nggak tuh kira-kira? Tidak selalu, Pak. Siapa yang ngomong tuh? Yovita, Pak. Yovita, kenapa bilang tak selalu? Tadi selalu, sekarang tidak selalu. Kenapa? Coba jelaskan. Silakan Yovita. Karena harga jualnya tidak selalu konstan, Pak. Oh, tidak selalu tetap ya. Konstan, Pak. Bisa turun, bisa naik. Bisa naik. Bisa tinggi, bisa rendah ya. Begitu kan? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, nah itu ya kan. Ketika harga sedang rendah, maka produksi tinggi bisa saja menciptakan kerugian, ya kan? Nah, kalau harga sedang tinggi di sebuah tempat di pasar itu, ya dia untung. Kalau rendah, nah sekarang pertanyaan saya berikutnya. Ini jadi anak sosek nih. Rodiatul Anissa ada? Ada Anissa? Ada Fahrul Rozi? Ada Olivia? Ada, Pak. Olivia, Ya, Pak. coba Anda merenung sedikit. Kalau di pasar tempat Anda menanam, itu harga sedang turun, apa yang mesti Anda lakukan kira-kira? Untuk membantu petani kira-kira. Mari berimajinasi anak 4.0, coba. Saya undang imajinasi, coba jawab. Ada yang bisa jawab? Halo? Ya, Pak. Ayo jawablah. Jangan diam aja, jangan diam. Nanti kita buang-buang waktu. Ayo jawab, biar salah. Yang penting Anda bersuara. Menurunkan upahnya, Pak. Upah? Orang dia sudah panen ke upah. Upah kan sebelumnya. Dia sudah panen, harganya rendah. Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang bisa Anda lakukan? Upah itu besok. Oke. Ada yang lain, silakan. Ini kondisi sudah panen nih. Atau hampir panen, tiba-tiba harga rendah. Apa yang bisa Anda lakukan sebagai mahasiswa, sebagai warga kampung itu kira-kira? Allahnya, Pak. Izin menjawab, Silakan. Pak. Siapa yang ngomong tuh? Silakan. Gantian. Silakan tuh. Ya, Lakukan pengolahan, Pak. pengolahan. Pengolahan. Apa contoh pengolahan? Misalnya kalau di harga tomat, Pak, kalau jual per kilonya kan paling cuma 3.000, Pak. Nah, kalau dijadikan jus, Pak, yang 3.000 per kilo itu bisa jadi 20.000, Pak. Oh, bikin jus ya? Nah, Tentu ada waktu untuk bikin jus kan? Ada waktu untuk menjelaskan dulu jusnya kan? iya, Pak. Ya benar, tapi ada waktu. Nah, dia udah mau panen tomat berapa hari tuh, Pak? Ada yang tahu nggak berapa hari tomat itu bagus? Cuma 2 hari kan? 3 hari kan? Oke, berarti mesti ada tukang jus dulu. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Nah, ini yang namanya anak Forvenzu harus peka sekarang ya. Nah, itu gunanya punya kawan networking. Cari daerah lain, cari pasar lain. Dengan cara apa? Tanya pakai WA group. Tanya pada kawan, lemparkan di Facebook. Halo? Nyambung? Nyambung, Pak. Bagaimana Nyambung, kira-kira? Pak. Nah, mulai hari ini ya saya menganjurkan kepada Anda jangan cuma dengar ceramah dosen aja yang membosankan tuh ah. Saya aja bosan kok ya. Apalagi Anda mendengar ceramah kan.
Anda foto kampung Anda itu, Anda komentari potensi kampung Anda, lahannya baik, Anda anak lahan kan, anak lahan baik, potensi tanamannya baik, kemudian saat panen Anda upload baik-baik. Ya, penuhilah Facebook Anda itu dengan potensi pertanian di kampung Anda masing-masing. Kemudian masing-masing menjawab, di saya ada pasarnya ini, ya kan, harganya sekian kira-kira gitu. Itu namanya Anda bertindak sebagai millennial farmer, petani milenial. Nyambung sampai sini kira-kira? Nyambung, Nyambung, Pak. Pak. Nyambung, Farming, Pak. better business, oke ya? Nah, better living ya. Nah, itulah kira-kira ya. Petani yang mau sejahtera. Sampai sini nyambung ya. Saya teruskan. Saya berlama-lama sengaja di sini supaya Anda mantap ya. Oke, better farming apa yang kedua? Better business apa yang ketiga? Better business. Better living. Better living. Baik, ya. Organisasi yang baik ya, sejahtera. Oke. Tidak mudah itu. Nah, dalam Undang-Undang nomor pasal 3 tadi undang-undang yang saya sebut tadi, nomor 16 tahun 2006, ada 3 kata, itu ada 3 kalimat. 1, pengembangan pertanian. 2, pemberdayaan petani atau pelaku utama dengan meningkatkan usaha taninya. 3, memperkuat modal sosial, ya, pengembangan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera, bla 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 bla, ya. Itu semua bisa dihafal sajalah ya kan. Nah, dalam kampus yang merdeka menghafal nggak cukup, ya kan. Baik, saya teruskan. Kalau ada mau tanya langsung angkat tangan, langsung bicara ya, sebut namanya ya, jangan tunggu waktu baru Anda bicara. Oke, sekarang paradigma. Nah, apa tuh paradigma? Tolong tulis di buku Anda. Paradigma itu adalah anggapan kebenaran. Ya, anggapan kebenaran atau cara pandang kebenaran, perspektif ya. Paradigma, anggapan kebenaran ya. Ya, sudah jam, cepat sekali jam berjalan ya. Tadi kita mulai jam berapa? 13.40 ya. Sekarang Iya, Pak. 14.15. Iya, Pak. Oh, sudah dikit lagi. Kita 14.40 harus selesai ya. 20 menit lagi. Nah, ini ya. Halo. Nah, ceramah terus ya. Kayak Pak Heri ini ceramah. Anda tidur, Anda ngantuk, nggak tahu. Biasanya kalau saya di kelas itu saya jalan-jalan. Saya nggak pernah diam di meja. Ya. Apalagi duduk. Enggak, saya jalan-jalan. Kalau sekarang saya nggak tahu lagi wajah Anda. Jangan-jangan Anda lagi tidur kan, pura-pura hidup speakernya. Tapi terserah Anda lah ya kan. Semua tergantung aktivitas Anda masing-masing lah ya. Mau dengar YouTube juga boleh sambil tidur nanti. Nah, itu ada reaksinya, lihat nih, ada reaksinya nih. Ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya kan? Oke, sekarang saya undang satu orang dari antara Anda, siapa saja. Ada Wulan nggak sini? Wulan? Ya, Pak. Oke, Wulan. Anda lihat ini petani yang sebelah kiri depan. Apa kira-kira sikap Min Wulan? Mengantuk, Pak, dengar ceramah Bapak yang di samping kiri, Pak. Yang ini ngantuk nih ya? Iya, Pak. Sama yang kalau yang belakang? Bosan. Yang pakai kopiah? Apa bedanya? Ngapain dia tuh, Pak? Nah, nggak tahu nih, bertopang dagu. Apa kira-kira? Kalau orang bertopang dagu tuh mana kira-kira tuh? Bosan dia, Pak. Bosan. Kalau yang ini? Mendung, Pak. Ini? Yang ini, Apa takut? iya, Pak. Nah, yang ini coba. Ayo jawab. Yang ini siapa lagi mau jawab nih? Yang ini. Ngantuk, Menguap Pak. dia, Pak. Menguap. Ngantuk, Pak. Kalau nguap Menguap, sekali ya. ngantuk. Kalau nguap 2 kali ngantuk. Kalau nguap 5 kali? Ngantuk berat, Pak. Ngantuk Ketiduran. berat, Pak. Kalau nguap 5 Berat, kali nggak ngantuk. Dengar baik-baik. Kalau orang nguap 5 kali tuh nggak ngantuk, bosan. Dia bilang, oi Pak, alah tuh berhentiin. Nah, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang ini nih. Nah, Anda lihat nih, ini hitam-hitam ya. Saya beritahu, ini hitam-hitam adalah hama. Entah apapun nama hamanya ya kan. Oke. Ada yang mau ngomong nggak? Ada Ihsan nggak di sini? Halo Ihsan? Halo Ihsan? Ada Rodiatul Anissa? Ada Kolbi? Olivia? Oh, tak ada yang kuliah nampaknya. Cuma 5 orang yang kuliah pada siang hari ini. Oke, jadi ini adalah adalah contoh petani. Ini bagaimana cara menampilkan gambarnya ya? Ada yang tahu nggak sih caranya? Tak nampak gambarnya ini. Biasa ada gambar juga sih. Nah ini ya, ini contoh petani kita sedang memperhatikan hamanya. Ada yang mau jawab enggak? Kenapa petani ini memegang hama terus sejak dari awal ceramah sampai dengan akhir ceramah? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa?
Silakan. Halo, Ya, Pak. silakan jawab. Yang lain kemana ya? Cuma 5 orang aja yang ngomong tuh. Silakan jawab. Sibuk sendiri, Pak. Ya kenapa? Kenapa dia sibuk sendiri kira-kira? Kenapa? Biar nggak bosan. Ya, oke, satu. Tapi tentu ada sesuatu. Kalau Anda dengar saya ceramah, Anda pegang sesuatu apa kira-kira tuh? Tidak menarik, Pak. Iya, kenapa kira-kira ini orang? Coba berimajinasi, ini hama ini nih, ini hama, ini korek nih atau kontak nih, apa kira-kira nih? Kalau di kelas ini diskusi bisa rame nih, di kelas yang offline ya. Sayang kita nggak punya kelas yang bisa ditunjukkan pada Anda ya. Oke. Ya. Pak, izin menjawab, Pak. Boleh, silakan deh, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Vita Sahira, BP Ya, 191023-2009. Baik, Vita, Menurut silakan. saya, orang tersebut memegang hama karena ia lebih menyukai perlakuan langsung daripada mendengar ceramah yang tidak ada prakteknya, Pak. Oke, maksudnya apa? Menyukai Menyukai apa tadi? Menyukai apa tadi? Dia lebih suka prakteknya daripada cuman ngomong dan teori aja, Pak. Oke, dalam kaitan dengan hama apa kira-kira? Jawaban Anda sudah benar pada sisi lain. Sekarang pertanyaan saya dalam kaitan dengan hama itu apa? Apa kira-kira yang dialaminya? Halo? Ya, Pak. Iya, kenapa kira-kira? Coba jawab. Tahu nggak kenapa kira-kira? Nggak tahu ya? Ya gampang aja, dia ada masalah itu. Ada masalah dia dengan hama itu di tanamannya. Boleh nggak begitu saya bilang? Boleh, Pak. Boleh, Pak. dia mau Boleh, nanya. Nah, sekarang di sini ada Elsa. Ada Elsa? Ada, Pak. Baik, Elsa. Kalau Elsa penyuluh. Kalau Elsa penyuluh sedang bercerita tentang jagung. Hampir 40 menit. Tapi ada bapak yang seperti ini. Apa yang Elsa katakan kira-kira? Coba jawab. Kalau menurut saya sih saya langsung nyamperin bapaknya gitu, Pak. Biar Nyamperin? langsung, Nyamperin? iya, biar langsung ada praktek langsungnya, iya. Apa yang Elsa katakan kepada bapak itu? Nama bapak itu namanya Pak Heri. Coba jawab. Saya bakal bilang kalau masalah bapak itu apa, terus kayak Coba apa gunakan yang bahasa disenangi yang gitu. tepat. Coba gunakan, Anda penyuluh sekarang, Pak itu namanya Pak Heri. Coba jawab. Coba berkata, silakan. Kalau saya bilang Budi, nanti sini ada Budi. Saya pakai nama saya aja lah, namanya Pak Heri. Coba jawab. Ayo Elsa, praktekkan bagaimana kalau Anda penyuluh, silakan. Halo? Iya, Pak. Ya, sudah benar kok takut amat nyebut Pak Heri. Coba sapa coba. Dekati saya kemudian panggil, silakan. Permisi Pak Heri, Ya? apakah ada kendala dengan hama ini gitu? Oh iya nih, nak. Oh, hama ini banyak nih. Nah. Hama ini nyerang tanaman Bapak di bagian mananya? Gitu. Susah jelasin, udah malam. Besok Ananda mau nggak ke kebun saya, ke ladang saya? Boleh Pak, besok saya ke ladang Bapak. Siapa nama Anda? Elsa Pak. Elsa, nanti kirim WA ke saya ya. Saya beri tambahan nilai Anda 100 ya. Iya Pak. Oke, baik ya. Elsa dan semuanya, itulah cara penyuluh yang benar. Namanya mengajak, bukan cuma ceramah ya. Lihat ini. Ini ceramah kan? Ini ceramah kan? Iya, Pak. Nah, caranya seperti temukan masalah petani. Oke ya? Good. Sekarang yang kedua. Nah, ini cara yang kedua ya. Lihat cara yang kedua. Nah, ini dia. Nah, ini petani cara yang kedua. Nampak nggak gambar ini?
Nampak, Pak. Nampak ya? Oke, kalau nampak gambar S, mana gambarnya tuh? Tersembunyi. Nah, ini dia ya. Lihat gambarnya. Jadi apa namanya? Petani itu seperti ini kira-kira ya. Oh, ya kan ini belajar sendiri ya kan. Ini juga petani belajar. Nah, ini lihat. Sedang apa nih kira-kira petani yang kiri bawah nih kira-kira? Ada yang tahu nggak kira-kira? Hah? Itu sedang belajar ini, sedang nulis ini. Ya, zaman belum pakai laptop ini, ya kan? Zaman belum pakai apa? Belum pakai Zoom meeting ini, ya kan? Nah, ini menggambar. Ada yang tahu enggak kira-kira kenapa ini hamanya gede nih, orangnya kecil nih? Ada yang tahu enggak siapa coba? Ayo jawab, ada yang tahu enggak? Saya menjawab, Pak. Oke, silakan, Nak, silakan. Siapa namanya? Silakan. Rifka, Pak. Rifka Afnia Rahab. Ya, silakan Rifka Rahab, silakan. Itu hamanya besar di situ karena hama tersebut mengakibatkan tanaman yang mereka punya itu hancur gitu, Pak. Oke, rugi lah ya. Ya, Pak. Nah, begitu. Bagus. Anda berimajinasi aja lah. Kan saya pun nggak tahu kan. Nah, ya kan. Itu namanya anak-anak petani yang berimajinasi. Rifka, di mana kampungnya Rifka? Di Sedempuan, Pak. Sedempuan. Sekarang lagi di Sedempuan nih. Iya, Pak. Bagus suaranya. Bagus sinyalnya. Alhamdulillah. Sedempuan lewat Gunung Pasaman masih bagus nih sinyalnya. Alhamdulillah ya. Begitu ya kira-kira. Jadi belajar yang memberdayakan ya. Belajar bersama itu lebih menyenangkan ya. Oke, good ya. Rifka harap. Ya. Oke ya. Lanjut ya. Udah jam berapa nih? Jam berapa, Dek? Jam berapa, Nak? 14.30, Pak. Oh, tinggal 10 menit lagi. Oke, nah ini ya. Nah, ini contoh ya, mengelola. Nah, saya percepat. Nah, ini nanti belajar ya. Ini ada 8 ciri, ya, 8 ciri-ciri paradigma, ya. Tolong pelajari. Ada andragogi, ada transfer teknologi. Ini contoh yang tadi ini, ceramah aja. Tidak Anda bertanya, mengajak ngobrol, berlatih, itu namanya andragogi, ya. Hargai manusia, ya. Tapi bukan Anda grogi. Nah, sekarang Anda masih grogi nih. Saya suruh ngomong, Anda grogi. Yang betul tuh andragogi. Saya sedang mengajak Anda untuk ngomong, berdaya, andragogi, gitu kan, dengan cara andragogi. Tapi Anda grogi. Terbalik ya. Andragogi, Anda grogi. Nah, kacau kan? R-nya pindah nih. Iya, Pak. Grogi. Yang betul Pak andragogi. Saya sedang mengajak Andragogi. Gogi nih, nggak cuma ceramah, ayo ngobrol, kan? Kalau ceramah 40 menit Anda melongo aja, ya kan? Saya sedang berandragogi, tapi Anda grogi jadinya, nah kan? Karena kebanyakan mendengar ceramah sih tidur, nah itu anak SMA di ceramah ini Anda grogi, ya kan? Disuruh ngomong Anda grogi, padahal sedang dalam proses andragogi. Beda tipis ya? Gogi. Nah, bukan Ya, Pak. Anda grogi, tapi sedang berandragogi, berorang dewasa. Tetapi kita menjadi Anda grogi. Nah, gitu. Oke ya. Nah, sekarang dalam mencapai tujuan, ya, dalam mencapai tujuan, apa namanya? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, Sudah Pak. selesai ya? Oke. Masih, Pak. Nah, kalau udah putus, beritahu saya ya. Tapi bagaimana beritahu? Nah, ini baca ya, mencapai tujuan penyuluhan ya. Nah, kemudian ini memfasilitasi proses pembelajaran. Ini ada 5 peran penyuluhan ya. Anda baca nanti di undang-undangnya ya. 1, memfasilitasi proses pembelajaran. Oke? Yang kedua apa? Oke, Pak. Kemudahan akses. Kemudahan akses. Baca aja ini ya. Oke ya, baca aja ini di mana di undang-undang. Nah, ini sehingga kata kunci sehingga tujuan dan tugas penyuluhan itu lebih luas dan lebih holistik, lebih menyeluruh di dalam bentuk pengembangan mutu sumber daya manusia dan penumbuhan penguatan kelembagaan petani atau kelompok tani. Tidak sekedar kegiatan transfer teknologi, tidak sekedar kegiatan ceramah tentang teknologi pertanian, ya. Oke, nah ini pendapat dari Prof. Abbas, FAO, Prof. Slamet Margono, Pak Rivera, dan Kamar.
Nama-nama ini bisa Anda cari di Google, semoga dia ada makalahnya ya. Anda boleh ambil, semoga dapat sana ya. Nah, setiap nama-nama yang muncul ini sekarang zaman ini gampang, nggak usah ke pustaka, ke Google aja lah ya, atau ke FAO di banyak. Anda buka FAO, Anda akan dapatkan banyak makalah tentang agricultural extension. Halo, nyambung? Halo? Nyambung, Pak. Nyambung, baik, pintar ya. Anda harus belajar sendiri. Nah, maka tugas penyuluhan adalah berbasis pengembangan SDM, berperan untuk meningkatkan mutu SDM petani, bukan hanya merubah perilaku, meningkatkan mutu SDM petani. Agar apa? Agar petani mampu secara teknis budidaya, itu pasti, ya harus. Ya. Mampu secara manajerial, ya, mengelola lahan dengan baik dan tanaman dengan baik. Berjiwa wirausaha, ya, dan berwawasan kewilayahan, ya. Serta mampu memperkuat kelembagaan petani. Ini tugas penyuluhan. 2, meningkatkan SDM dan memperkuat kelembagaan petani, ya, sehingga petani mampu meningkatkan daya saing dan kemandiriannya. Nah, itulah kira-kira definisi dari penyuluhan. Dan selanjutnya Anda baca cakupan peran penyuluhan. Cakupan itu skop, ya, cakupan. Ada yang penyuluhan sebagai penyebar luas informasi, ada penyuluhan sebagai komunikasi pembangunan, ada penyuluhan sebagai pemasaran sosial, ada penyuluhan sebagai penguatan kapasitas, ada sebagai proses pendidikan, ada sebagai perubahan perilaku, ya. Nah, itu baca semua. Dan kemudian ada sejarah yang panjang di Indonesia, sejarah penyuluhan pertanian Indonesia sejak tahun 1908 ya sampai sekarang 2020, berarti sudah 112 tahun ya. Dan pada tahun 84 Indonesia dengan penyuluhan yang mantap sistem BIMAS menghasilkan Indonesia yang swasembada beras, tidak pengimpor beras. Dulu orang pengimpor beras kita heboh. Sekarang kita adalah pemakai gandum terbesar. Ya. Penutup sekarang. Coba jawab di antara Anda. Pernahkah Anda menemukan sebatang gandum di kebun Anda? Di kampung Anda ada gandum enggak? Halo? Tidak, Pak. Tidak, Tidak, Pak. Pak. Kenapa kira-kira? Tidak, Pak. Kenapa kira-kira? Kalian tahu nggak kenapa kira-kira? Karena gandum itu tanaman di daerah subtropis yang iklimnya 4. Indonesia negara yang tropis. Tropis, Pak. Tumbuhnya susah. Sesungguhnya susah gandum tumbuh di Indonesia. Tetapi ada beberapa percobaan yang berhasil. Misalnya di Alahan Panjang, ya, oleh Prof. Irfan sudah berhasil. Tapi nggak banyak buahnya juga, ya kan? Nggak banyak luasnya, ya kan? Terbatas, sedang dicoba di beberapa tempat, ya. Tapi kebutuhan gandum kita banyak. Bayangan, makan yang paling pagi apa namanya? Bakwan, gandum. Betul? Mie instan. Tidak. Bakwan bukan gandum ya? Ya. Masa bakwan bukan gandum? Bakwan. Tepung terigu, Pak. Iya, terigu itu apa? Gandum, Pak. Gandum, Pak. Gandum, Pak. Anak pertanian nggak tahu gandum itu tanamannya. Dikeringkan, ditumbuk, diolah jadi terigu. Emang ada tanaman terigu? Tidak, Pak. Nah, memang ada tepung beras. Ada tepung beras. Dari mana Bu? Dari padi. Pak. Dari padi. Ada tepung sagu. Iya. Ada dari batang sagu. Terigu itu dari buah gandum. Nah sekarang belajar ya. Bakwan saja buah dari buah gandum. Mie instan buah gandum. Roti buah gandum. Bakso juga ada gandumnya kan? Tuh bayangin kita adalah pemakan gandum yang luar biasa dari bakwan sampai dengan bakso. Hebat nggak? Hebat nggak? Halo? Ya, Pak. Iya kan? Ya, Pak. Sekarang pikirkan. Ya, Sekarang Pak. pikirkan baik-baik. Gandum jumlahnya meningkat atau semakin menurun permintaannya kira-kira? Jawab. Makin meningkat, Pak. Yang keras. Meningkat, Pak. Yang keras. Meningkat kan? Ya, Pak. Meningkat, Ya, Pak. Pak, meningkat. Tapi nggak ada produksi gandum di Indonesia. Kira-kira tuh. Bagaimana kira-kira?
itu dia ya. Jadi Diimpor, Pak. Impor, Pak. impor kan. Impor artinya kan pakai uang kan? Iya, Pak. Anda bayangkan sebagai mahasiswa pertanian, ya lakukan sesuatu nanti, pikirkan baik-baik bagaimana kita memakan sesuatu yang kita tidak miliki tanamannya. Ya kan, kita nggak miliki tanam, kenapa nggak makan sagu, kenapa nggak makan singkong, ya kan? Nah, anak-anak milenial buatlah singkong yang enak, ya kan? Buatlah sagu yang enak makanannya. Milenial nih, tanaman yang baik-baik ya. Nah, uraikan dengan baik ya. Saya kira itu kuliah kita siang hari ini, ya kan? Nanti kita pas. Ya, alhamdulillah, sehingga apa yang saya katakan, kata kuncinya adalah satu. Penyuluhan itu bukan ceramah. Setuju ya? Penyuluhan itu adalah communication proses pembelajaran dan proses komunikasi. Kami mempunyai penambahan kualitas SDM, ya kan? Perubahan perilaku, ya kan? Bersikap positif kepada inovasi, ya kan? Terampil berbudidaya, ya kan? Mampu bermanajerial, ya kan? Dan agar dia juga berkemampuan ya untuk meningkatkan kelembagaan petaninya ya. Saya kira itu, dan kenapa? Karena memang definisi penyuluhan seperti itu dan juga filosofi penyuluhan seperti itu ya. Oke, dan peran kita bisa memberikan peran di dalam meningkatkan kemampuan petani. Saya kira begitu saja pertemuan kita siang hari ini. Saya stop share dulu ya kan. Nah, coba kita lihat dulu apa namanya, sebentar deh ya. Sebentar. Saya mau tutup kuliah ini. Tadi saya belum sempat foto nih. Nah, saya simpan dulu. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, ini dia. Bisa tampil wajah Anda nggak? Bisa, Pak. Foto ya, sedikit ya. Saya foto sedikit dulu, nanti saya akan foto ya. Oke, nah itu yang pertama. Kemudian saya stop share-nya. Saya stop share-nya. Kemudian tampilkanlah wajah Anda semua supaya kita bisa berfoto bersama ya. Foto saya pun saya buka juga ya. Baik. Oke ya. Oh ini kurang lebar ya. Kita lebarkan lagi. Wah, oke, mantap ya. Oke. 1. Halaman 2. Mana halaman 2 nih? Ini halaman 2. Ya, oke. Yang punya juga laptop silakan share sendiri ya. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah kuliah siang hari ini. Nanti kita lihat perkembangan terbaru bagaimana caranya ya. Sampai besok lagi kita Sabtu ya. Bahannya lihat di e-learn, pelajari baik-baik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.